Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kembali dengan saya dalam kuliah online pada malam hari ini. Masih dalam materi mata kuliah administrasi basis data. Nah, untuk materi kita pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai fungsi join yang ada di dalam MySQL. Join yang ada di dalam MySQL yang ada di data manipulation language, ya. Masih melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya saya telah membahas mengenai fungsi-fungsi dalam MySQL, ya. Fungsi-fungsi dalam MySQL seperti fungsi karakter, fungsi tanggal, fungsi agregat, dan fungsi-fungsi lain, fungsi string, ya. Fungsi string yang ada di MySQL kemarin, minggu pertemuan ke-11 kemarin sudah saya bahas. Nah, berikutnya di sini saya akan melanjutkan di dalam administrasi basis data untuk mata kuliah MySQL ini. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi join, ya. Jadi pernyataan join yang ada di dalam structure query language di sini biasanya digunakan untuk merelasikan, ya. Merelasikan atau menghubungkan. Ya, menghubungkan dua tabel atau lebih. Jadi yang namanya relasi ini minimal ada dua tabel. Ada dua tabel. Nah, tabel yang pertama ini adalah tabel yang memiliki biasanya atau salah satu dari kedua tabel yang akan kita joinkan di sini memiliki satu buah field yang identik, yang sejenis. Satu buah field yang sejenis. Artinya di mana di salah satu tabel ini, entah tabel A atau tabel B, dia memiliki field yang sejenis. Taruhlah misalkan di tabel A, ini setidaknya memiliki field yang sejenis dengan tabel B. Nah, biasanya yang sejenis di tabel A ini, fieldnya yang berada di tabel B, biasanya tabel B ini fieldnya dijadikan sebagai primary key atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Jadi field yang ada di dalam tabel lain, ya, field dari tabel A misalkan, ya, field dari tabel A ini berada di tabel B, biasanya itu di tabel B field yang dari tabel A ini dijadikan foreign key atau kunci tamu. Ya, maka di dalam perancangan basis data, ini ada yang namanya istilah primary key, ya, dan foreign key. Nah, primary key dan foreign key. Jadi artinya apa? Artinya begini. Jadi di dalam tabel A yang menjadi primary key itu nanti akan menjadi kunci tamu di dalam tabel B. Sehingga tabel A dan tabel B ini nanti bisa berrelasi. Ya. Data-datanya ini nanti bisa saling dihubungkan. Jadi, sebagai contoh, misalkan
Data yang ada di dalam tabel A ini nanti bisa muncul di dalam data hasil relasi di sini dengan tabel B. Jelas ya. Contoh seperti ini. Ada pencontohan seperti ini. Nah, di mana di sini ada tabel mahasiswa. Ada tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini terdiri dari NIM, nama, kode jurusan, dan IPK. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kode jurusan. Ya. Kode jurusan yang ada di dalam tabel mahasiswa ini dia sebagai foreign key, kunci tamu. Sedangkan kode jurusan yang ada di dalam tabel jurusan ini dia sebagai primary key. Sebagai primary key-nya atau kunci utamanya. Seperti yang Anda lihat di sini, contoh misalkan dari data-datanya 001 nama Toto, ya, jurusan TI, ya, jurusan TI. IPK 3, nama Titik, jurusan TI, IPK 2,5. Ya, nama Tata, jurusan MI, IPK 2,0. Kemudian di sini yang terakhir Tutuk, kode jurusan TK dengan IPK 3,2. Sedangkan data-data jurusannya di sini ada TI, MI, SI sama KA. Nah, yang namanya join ini nanti dari dua tabel yang kita miliki di sini, yaitu tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Apabila kita relasikan, apabila kita joinkan, maka nanti kita bisa mengetahui si Toto ini ngambil jurusan apa. Nah, kalau orang awam TI itu apa? Kan tidak tahu. Oh, ternyata TI ini jurusannya adalah Teknik Informatika. Teknik Informatika. Nah, sedangkan MI ini jurusannya adalah Manajemen Informatika. Nah, saya mau menampilkan Toto jurusannya apa? Tata jurusannya apa? Dengan menggunakan join ini nanti kita bisa merelasikan dan bisa menghubungkan dari dua tabel ini sehingga bisa memperoleh suatu informasi yang lebih lengkap. Ya, datanya lebih lengkap. Nah, itu ya. Nah, di dalam pernyataan join atau di dalam statement join ini nanti ada beberapa statement. Yang pertama ada inner join. Ya, jadi yang namanya inner join ini apa yang dimiliki di dalam tabel A, yang ada di dalam tabel A itu nanti akan muncul. Ya, atau apa yang ada di dalam tabel A dan tabel B, karena relasi ya, maaf tadi saya menyebutkan hanya satu tabel. Karena di sini relasi berarti apa yang ada di dua tabel di sini apabila kedua datanya ini ada kesamaan atau kemiripan, ya, ada kemiripan data, maka data itu yang akan dimunculkan berdasarkan kunci relasinya nanti. Ya, berdasarkan kunci relasinya. Ada kemiripan data yang akan dimunculkan. Ya, berarti kemiripan datanya itu adalah kalau berdasarkan kunci relasi, kalau di sini kunci relasinya kode, ya, berdasarkan kode TI, MI, ada enggak? Sama TK, satu ya, ini data mahasiswa. Ternyata di kode jurusan ini TI ada ya, MI ada. Nah, terus yang tidak ada adalah TK. Kalau
data tabel mahasiswa ini dengan tabel jurusan kita relasikan dengan menggunakan pernyataan join, ya, inner join, ya, maka hasilnya adalah data yang memiliki nilai yang sama. Apa yang dimiliki di dua tabel ini yang sama atau sejenis atau serupa, maka data itulah yang akan dimunculkan. Ya, kenapa yang kode jurusan TK di sini tidak muncul? Karena apa? Karena di dalam tabel jurusan belum terdaftar yang namanya kode jurusan TK. Sehingga data dengan nomor NIM 004 nama mahasiswa Tutuk, ya, ini tidak muncul dari hasil relasi inner join. Ya, jadi inner join ini apabila dua tabel kita relasikan atau kita hubungkan, apa yang dimiliki oleh si A dan juga si B, itulah yang akan diambil, yang akan disatukan gitu, yang akan disatukan. Tetapi kalau si A tidak ada sama sekali, si B tidak ada sama sekali, data yang akan disatukan dengan menggunakan inner join ini, maka hasilnya nanti akan empty atau kosong. Ya, hasilnya akan kosong, akan terjadi data kosong, ya. Tuh. Nah, ini kalau menggunakan pernyataan inner join. Nah, yang kedua dari pernyataan join, di sini ada left join. Nah, ada left join. Saya sebutkan satu persatu dulu pernyataan-pernyataannya, baru nanti akan saya jelaskan penggunaan fungsi query-nya. Nah, yang kedua adalah left join. Nah, left join ini artinya adalah apabila ada dua tabel antara tabel mahasiswa sama tabel ada ini ya, sebelah kiri. Jadi kalau posisi dua lingkaran saja, kalau misalkan ada dua lingkaran, nah ini saya buatkan dalam Word ya. Saya buatkan dalam Word. Misalkan ada dua lingkaran. Nah, ini ada dua lingkaran seperti ini ya. Nah, kedua lingkaran ini kedua-lingkarannya ditemukan seperti ini. Ini saya buat transparan saja. Fill. Nah, ini saya buat seperti ini. Ada ditemukan. Ini A, misalkan ya. Ini data A, ini data B. Nah, yang namanya inner join tadi, inner join itu adalah hasil pertemuan dari dua tabel ya, atau dua data ini. Jadi di tengah-tengah. Apa yang ditemukan di dalam tabel A, dan ditemukan di dalam tabel B, maka itu yang nanti akan dimunculkan. Ini yang namanya inner join. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, kalau yang left join berarti left-nya adalah tabel A, right-nya adalah tabel B. Kalau kita menjoinkan dengan menggunakan left berarti apa yang ada di dalam tabel A, semua data yang ada di dalam tabel A akan dimunculkan. Karena di sini masih terpotong, ada ketemu perpotongan, berarti apa yang ditemukan juga di situ akan dimunculkan datanya dari tabel B. Sehingga ya nanti hasilnya seperti ini. Ini tabel A.
left-nya adalah di data mahasiswa atau tabel mahasiswa. Nanti kita menentukan left right-nya adalah berdasarkan query-nya nanti ya, di query-nya. Ini saya berikan gambarannya dulu. Saya berikan gambaran dan penjelasannya dulu, baru nanti kita masuk ke fungsinya. Nah, di sini apa yang ada di dalam tabel A, itu nanti akan muncul semua. Termasuk perpotongan, hasil perpotongan antara tabel A dan tabel B. Tabel B-nya adalah jurusan. Nah, di perpotongan tersebut ditemukan ada sebagian data yang tadi, ya 3 ini tadi. Hasil innernya ini tadi ada TI, MI. Ya, TI, MI ada di dalam tabel B. Ya, TI, MI. TI dan MI ini ada di dalam tabel B. Ya, itulah yang nanti hasil perpotongan akan dimunculkan dari data. Terus ada satu lagi, data yang di dalam tabel A yang tidak ditemukan di perpotongan tetap muncul, tapi pada saat kita relasikan fieldnya, datanya akan nol. Ya. Fieldnya, data tersebut akan nol. Artinya di sini untuk kode jurusan TK di dalam tabel jurusan itu belum ada atau kosong. Nah, ini nanti pembahasan di left. Nah, nanti kalau misalkan Anda akan mencoba dan menemukan beberapa kendala atau kesulitan, nanti bisa Anda sampaikan di kolom komentar ya. Anda sampaikan di kolom komentar. Oke. Nah, kemudian yang ketiga untuk pernyataan join yaitu right. Sekarang kebalikannya. Kalau right berarti yang kita ambil adalah dari kanan, sisi kanan. Nah, dari sisi kanannya, joinnya berada di sisi kanan. Yang utama yang akan dimunculkan data-data semuanya ini yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ini hanya yang ada atau yang ditemukan pada saat ada pertemuan dari dua objek di sini yang sebagian dimiliki oleh si A dan dimiliki oleh si B, itu nanti yang akan dimunculkan. Yang tidak ya nanti akan dikosongkan. Artinya seperti ini, kalau kita membaca secara logika itu seperti ini. Dari jurusan-jurusan yang kita punyai, dari jurusan-jurusan yang kita miliki, itu ada 5 jurusan. Di antaranya yang sudah terisi mahasiswa adalah jurusan TI dan jurusan MI. Untuk jurusan sistem informasi dan jurusan komputer akuntansi belum ada mahasiswanya. Artinya seperti itu, cara membacanya nanti seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan analisa basis data ini dengan menggunakan pernyataan join ke dalam sebuah aplikasi misalkan. Dalam sebuah aplikasi kita akan mencari data misalkan. Dari sekian ribu data mahasiswa, dari sekian banyak jurusan yang ada, jurusan mana yang masih kosong? Nah, misalkan seperti itu. Jurusan mana yang masih kosong mahasiswanya? Nah, maka nanti kita bisa menggunakan pernyataan baik itu left join atau right join. Sehingga nanti kita bisa mengetahui bagian mana yang kosong dan bagian mana yang sudah terisi dengan data. Jadi kalau secara logika kita menggambarkannya seperti itu.
Jadi kalau kita baca secara basis data, ya kita menggunakan statement rect dan statement left join. Ya. Jadi dengan menggunakan left join, semua data pada tabel yang disebut kedua dianggap tabel kanan atau rect akan ditampilkan semua. Ini bukan left ya, tapi rect ya seharusnya. Dengan menggunakan rect join, semua data pada tabel yang disebut ya, disebut kedua dianggap tabel kanan akan ditampilkan semua. Apabila tidak ada data yang cocok pada tabel sebelah kiri, misalnya ada dua tabel, ini kalau Anda melihat, nah, ini kanan Anda ya berarti ya. Ini kanan Anda, ini kiri Anda. Ya. Jadi tabel yang sebelah kanan, ini aja lah saya munculkan sini. Nah ini yang sebelah kanan, itu nanti datanya akan muncul semua. Nah, dari pertemuan antara tabel kiri dan tabel kanan itu di tengah-tengah, kalau ada data yang ditemukan di situ antara pertemuan dua tabel di sini, nah, tabel yang sebelah kiri ini yang dimunculkan adalah yang ketemu saja, yang ditemukan saja. Ya, berarti ini tidak dibaca yang di sini. Cara ngasih warna hitamnya bagaimana? Nah, ini kalau ini di blok, ini blok hitam ini tidak akan dibaca, yang dibaca nanti antara pertemuan ini saja, ya, yang ada di lingkaran ini ketemu, ya, perpotongan dari tabel A dengan tabel B, perpotongannya ketemu, itu nanti ya akan dimunculkan. Tetapi yang lebih banyak dimunculkan adalah yang statement rect-nya ini. Statement rect, kalau ada 10 data atau 10 jurusan, tapi baru terisi 3 jurusan, ya 3 jurusan, maka yang ke-7 jurusan ini akan kosong datanya. Ya, seperti itu. Perintah penggabungan dua tabel ini juga bisa digabung dengan kriteria lain. Ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mengkondisikan, misalkan pakai where, ya, menggunakan where, menggunakan order by, ya, untuk pengurutan dan lain sebagainya, itu nanti bisa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tadi pernyataannya. Sekarang kita bahas tentang query-nya atau sintaksnya. Sintaksnya di sini adalah apabila kita akan menjoinkan dengan menggunakan inner join. Ya, inner join. Jadi apa yang ada di dalam tabel A dan apa yang ada di dalam tabel B itulah nanti yang akan dimunculkan. Ini yang namanya inner join. Jadi select, contohnya di sini sudah langsung disebutkan nama fieldnya ya. Select name, nama mahasiswa, kode jurusan, jurusan, nama jurusan. Ya. Di sini untuk kode jurusan yang diambilkan dari tabel mahasiswa. Ya, tabel mahasiswa kode jurusan. Ya. Bukan yang di tabel jurusan. Ya, untuk kode jurusan hasil query-nya ini nanti bukan yang di tabel jurusan ya. Ya, meskipun di sini kita akan menampilkan nama jurusan. Ya, yang diambil adalah foreign key-nya. Ya, foreign key. Yang terdapat foreign key itu di tabel mana, itu nanti yang akan kita sebutkan foreign key-nya. Nah. Select name, nama mahasiswa, kode jurusan, jurusan, nama jurusan, from mahasiswa. Berarti kalau from mahasiswa, from tabel yang kita sebutkan di from-nya ini, itu
kita gambarkan sebagai tabel A. Kita gambarkan sebagai tabel A atau tabel yang di sebelah kiri. Tabel yang di sebelah kiri. Ya. Inner join akan kita joinkan dengan pernyataan inner. Berarti akan ditemukan apa yang ada di dalam tabel A dan apa yang ada di dalam tabel B. Di inner joinkan dengan tabel jurusan. Tabel jurusan. On-nya ini adalah kunci relasinya atau kunci joinnya. Nah, kunci joinnya itu adalah antara primary key yang ada di tabel kedua dan foreign key yang ada di tabel pertama. Ya, tabel pertama tadi adalah tabel mahasiswa. Nah, tabel utamanya adalah di tabel B, file utamanya. Nah, maka di sini on jurusan dot kode jurusan sama dengan mahasiswa titik kode jurusan. Ya. Jadi yang menjadi kunci relasinya antara foreign key, sekali lagi ya, foreign key yang ada di tabel A dan primary key yang ada di tabel B. Oke. Ini ada penjelasan. Yang dicetak miring adalah field yang saling berelasi atau penghubung. Field penghubungnya tadi. Jadi antara field foreign key dengan field primary key. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gini, hasil data tutuk tidak muncul karena tutuk terdaftar di kode jurusan TK yang tidak ada di tabel jurusan. Jadi perintah inner hanya menampilkan data yang cocok pada kedua tabel. Jadi apa yang dimiliki oleh tabel A dan apa yang dimiliki oleh tabel B itulah yang nanti akan dimunculkan. Pada SQL di atas terlihat bahwa untuk nama mahasiswa tidak disertai nama tabelnya. Sedangkan kode jurusan, ya maksudnya yang ini. Name, nama mahasiswa, ini kan tidak saya sebutkan nama tabelnya. Yang nama tabelnya yang saya sebutkan pada saat menuliskan kode jurusan. Kenapa seperti ini? Karena di tabel B juga ada field kode jurusan, di tabel A juga ada kode jurusan. Sehingga supaya bisa membedakan kode jurusan ini di tabel apa, maka tabelnya perlu kita sebutkan. Nah, di sini. Tidak disertai nama tabel. Sedangkan kode jurusan yang dicetak tebal ditulis dengan didahului nama tabel. Ini disebabkan untuk nama mahasiswa dan NIM maupun nama jurusan hanya terdapat di salah satu tabel. Di salah satu tabel. Sehingga untuk membedakan tadi kode jurusan yang saya tuliskan di struktur query itu di tabel apa, ya kan? Saya tahu bahwa kode jurusan ini dari tabel mahasiswa, bukan dari tabel jurusan. Sehingga perlu, nah ini ya, sehingga diperlukan penulisan nama tabel pemilik field tersebut. Atau supaya lebih enak lagi, lebih nyaman lagi ya, kita sebutkan nama tabelnya. Diawali dengan nama tabel. Select mahasiswa.nim, mahasiswa.nama. Nama mahasiswa, mahasiswa.kode jurusan, jurusan.nama jurusan. Nah, kan lebih enak lagi, lebih terbuka lagi bahwa
masing-masing field ini miliknya tabel ini dan tabel ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan menggunakan pernyataan left join. Sehingga apa yang ada di dalam tabel sebelah kiri itu nanti yang akan dimunculkan semua, dan sebagian yang ada di pertemuan antara dua tabel ini juga akan ditampilkan. Sebagian yang ketemu. Oh, ternyata dari pernyataan left join ini semua mahasiswa akan muncul. Nah, sedangkan nama-nama jurusannya yang muncul hanya 3. Padahal apa? Padahal di dalam database tadi data jurusan ada 5, ya kan? Ada 5 jurusan. Ada 4 jurusan. Kenapa yang muncul hanya 3? Karena apa? Karena hasil pertemuan dari tabel A ini yang ditemukan di tabel B hanya ada 3. Hanya ada 3 record. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya hanya ada 2, yaitu TI sama MI yang diambil. Nah, kebetulan di tabel mahasiswa di sini untuk TI-nya ada 2. Nah, MI-nya hanya 1. Pernyataan query-nya bagaimana? Nah, sekarang sebenarnya tetap sama. Urutannya tetap sama. Tapi berdasarkan pernyataan join-nya saja yang akan menghasilkan query yang berbeda. Hasil query yang berbeda. Nah, kalau kita lihat sama ini ya. Ya kan? Select name nama mahasiswa ini yang menggunakan inner join tadi. Ya, menggunakan inner join. Ya, select name nama inner join jurusan. Nah, di sini juga sama. Inner join jurusan on left ya, maaf. Left join jurusan on. Nah, begitu juga dengan right join. From mahasiswa right join. Nah, joinnya yang di sebelah kanan. Yang kita ambil data yang di sebelah kanan. Itu nanti yang akan utama, yang dimunculkan utama ini yang di sebelah kanan. Sehingga nanti yang di sebelah kiri ini hasilnya 0 atau kosong. Nah, ini kalau misalkan mau ditambahkan klausa where, klausa where-nya ada 2. Kalau misalkan join-nya menggunakan tanpa pernyataan join ya, merelasikan tapi tanpa menggunakan pernyataan join, penulisannya nanti menggunakan klausa where. Ya, menggunakan klausa where. Tapi from-nya di sini ada 2 tabel yang terpisah dengan koma. Nah, yang dipisahkan dengan koma. Ya, ini pernyataan join. Nah, nanti bisa Anda coba, nanti kita coba pakai CMD ya. Saya masuk komen, saya masuk ke direktori kontrol panel SAM-nya. Kalau tanpa password maka nanti seperti ini. Terus saya tambahkan parameter P. Oke. Nah, sekarang di sini saya sudah masuk di MariaDB. Sekarang saya coba, saya gunakan tabel use mahasiswa.
Saya gunakan database mahasiswa. Saya show tables. Ini ada tabel siswa dan tabel wali. Tabel siswa atau tabel wali. Ini contoh saja, nanti mungkin Anda bisa menggunakan latihan yang ada di latihan MySQL. Yang ada di latihan MySQL ini sepertinya ini tidak ada relasi ya. Oh, tidak ada relasi. Oke, nanti saya kasih bahan latihan saja nanti. Supaya nanti Anda bisa mencoba latihannya. Tapi sebagai contoh itu nanti yang ada di sini nih. Sebagai contoh ini tadi. Anda coba buat database namanya apa, terus buat tabel namanya mahasiswa dan jurusan, terus tabel mahasiswa silakan Anda isi datanya seperti contoh di sini. Terus nanti jurusan Anda isi. Sebagai contoh ini misalkan ya. Select ya, lihat dulu struktur dari tabel siswa. Name nama wali. X wali ya, tabel wali. NIP ya. Tabelnya NIP berarti saya harus mengganti fil wali yang ada di dalam tabel siswa ini menjadi NIP supaya sama ya. Supaya sejenis. Nah, jadi biasakan nanti Anda untuk membuat relasi ini fieldnya sejenis. Ya meskipun kalau ini saya relasikan bisa tidak sejenis. Contoh ya, select name, kemudian koma. Nah ini ada nama dua, nama field wali dan nama di tabel mahasiswa. Berarti ini siswa dot nama koma ya, koma terus wali ya, kode walinya ini di siswa dot wali koma wali dot nama, namanya siapa, from ya, from. Nah ini kita mau pakai apa? Mau pakai join atau tanpa join? Kita coba yang pakai join dulu ya. Nanti yang kedua yang tanpa join tadi. From siswa. Fromnya dari tabel siswa. Siap saja siswa ini tabel yang di sebelah kiri. Ya, tabel yang di sebelah kiri ini siswa, ini wali. Nah, siswa inner join wali onnya ini adalah kuncinya tadi. Nah, kuncinya di sini ada wali sama ini nip. Di on wali dot nip sama dengan siswa dot wali titik koma enter. Nah ketemu kan Joni Indra, Lukman Hakim, Siti Badriah. Coba saya tampilkan datanya dulu ya. Select bintang from siswa. Ini ada 4. Yang tidak muncul dari inner join ini adalah Wawan Hindrawan. Kenapa Wawan Hindrawan tidak muncul? Kita cek di tabel wali ya, di tabel wali.
Yang ada datanya di sini 201 sama 1002. Ini ada 2. Terus satu lagi ada 20. Iya. Yang tidak muncul adalah Wawan Hindrawan. Ini tidak ada. 5, 10, 10 tidak ada di data wali, sehingga dia tidak akan muncul, ya kan? Tidak akan muncul. Nah, sekarang saya coba gunakan apa tadi? Left, ya. Left join dengan merubah ininya saja, merubah joinnya saja. Strukturnya sama. Nah, 0 kan? Oh, tidak ada nama dosennya. Kode wali 19751010 ini tidak ada, 0. Nah, sekarang saya coba pakai reg join. RIGHT, reg join. Nah, yang di sebelah kanan apa yang tidak ada di sebelah kiri, seperti Wawan Hindrawan itu juga tidak ada, sehingga nama dosen ini tidak dimunculkan semua, ya. Seperti itu, ya. Ini juga sama. Tutuk juga tidak ada ini, ya kan? Tutuk ini tidak ada. Karena datanya tidak ditemukan. Tidak ada di nama jurusan ini tadi. Ini juga tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5 kan? 5. Sesuai dengan apa data yang ada di data dosen. Ini keluar semua. Berarti nama Wawan Hindrawan ini tidak diakui. Tidak diakui karena tidak ada dosen yang mengampu dia di data walinya. Oke. Saya kira ini dulu untuk pembahasan materi kita di join, ya, pernyataan join. Oh ya, satu lagi, maaf terlewat yang belum ini, yaitu pernyataan join dengan tanpa menggunakan join. Berarti di sini on-nya kita hilangkan, on-nya nanti kita ganti menjadi where. Nah, on-nya kita ganti menjadi where, join-nya kita hapus, left join, inner join. Nah, kalau ini, kalau menggunakan klausa where, ini artinya adalah menggantikan pernyataan inner join. Kalau menggunakan where ini, left join maupun right join ini tidak berlaku. Ya, berlakunya ya inner join saja. Nah, ini apa yang ada di dua tabel ini yang ditemukan, yang sejenis, yang ada itu nanti akan dimunculkan. Nah, ini ya, kalau menggunakan where, jadi inner join maupun where ini hasilnya sama, ya, hasilnya sama. Oke, saya kira ini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan-kesulitan di bagian mana, nanti bisa Anda sampaikan. Anda tulis di kolom komentar, ya, di kolom komentar. Baik, untuk pertemuan malam hari ini di mata kuliah administrasi basis data, ya, saya akhiri dulu.
Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan Anda bisa tanyakan di kolom komentar. Ya, nanti saya dapat notifikasi kalau ada yang masukkan komentar di YouTube. Itu nanti saya akan mendapatkan notifikasi dari komentar-komentar Anda. Nanti saya bisa langsung membalasnya. Ya. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya pada malam hari ini untuk kuliah online kita. Semoga kuliah online kita pada malam hari ini bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya tetap jaga kondisi Anda, jaga kesehatan Anda dengan cara apabila Anda mau keluar rumah gunakan masker ya sesuai dengan anjuran pemerintah karena masih terdampak wabah sekarang ini ya. Sehingga apa yang dianjurkan pemerintah kita ikuti dan kita patuhi demi kesehatan kita semua warga negara Indonesia. Saya kira ini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.